Berpisah dengan orang tua, Bintang pulang ke pelukan orang tua dalam kondisi tak kurang suatu apapun. Ibu Bintang bilang, sehari pasca kembali pulang, Bintang bahkan sudah kembali ceria dan mulai bermain seperti sedia kala. Ibu Bintang bersyukur hari-hari yang berat dan gelap saat Bintang hilang sudah berhasil dilalui. Baik, dari segi psikologis baik, dokter dari Polrestabes sudah memeriksa kemarin pada waktu tiba. Alhamdulillah baik, psikis dia sudah main ceria seperti biasa, aman. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DPPA Kota Makassar, Ita Sidiana Anwar, ikut merespons kasus penculikan dan perdagangan anak yang dialami Bintang. Ita Anwar berjanji akan memberikan pendampingan kepada Bintang dan keluarga untuk pemulihan psikologis. Ita juga mengimbau agar insiden penculikan Bintang bisa jadi pengingat bagi seluruh orang tua untuk lebih ketat lagi mengawasi anak-anak dimanapun dan kapanpun. Pasti, karena kami juga punya puspaga, ya ada konseling baik psikolog maupun psikiater. Nanti kita lihat perkembangannya anak Balkis dan juga dari orang tuanya. Bermodalkan rekaman CCTV di sekitar area taman, polisi pun bergerak memburu pelaku. Polisi menangkap penculik Bintang berinisial SY di tempat tinggalnya di Makassar. SY merupakan orang pertama di kasus penculikan dan perdagangan anak yang dialami Bintang. Sama siapa? Tak berkutik, penculik pun langsung dibawa ke kantor polisi. Kepada polisi, pelaku SY mengaku menculik korban karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Ia menjual korban seharga 3 juta kepada seorang kenalannya di media sosial. SY mengaku sebelumnya dia ditawari uang 3 juta rupiah oleh pelaku kedua jika bisa mencarikan seorang anak untuk diadopsi. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Polisi juga menangkap pelaku lainnya yang berperan menjual korban ke pihak ketiga. Berdasarkan pengembangan dari keterangan SY, polisi membekuk pelaku NH di perumahan Wisma Amarta di Desa Kepung, Wuter, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis dini hari. Saat digerebek di rumahnya, pelaku NH sempat berkelit dan membantah tudingan polisi. Polisi langsung membawa NH ke Makassar untuk diperiksa intensif. Dia itu perannya itu setelah pelaku penculikan itu dapat korban terus diserahkan ke NH ini. NH juga diberikan kepada online atau dijual. Tak main-main saudara, rantai transaksi Bintang, korban penculikan dan perdagangan anak yang kami samarkan namanya, melintasi 3 pulau. Setelah diculik dari Pulau Sulawesi di Makassar, Bintang berpindah ke tangan sindikat perdagangan anak di Pulau Jawa Sukoharjo. Dalam waktu singkat, Bintang sudah berpindah ke Pulau Sumatera, Provinsi Jambi. Terakhir, Bintang berpindah ke kelompok suku anak dalam di wilayah Mentawak, Merangin, Jambi. Tragis, Bintang sang bocah polos yang penurut mesti jadi korban TPPO yang dijual dari harga 3 juta hingga 80 juta rupiah. Bahkan polisi bilang 2 pelaku mengaku telah memperdagangkan 9 bayi dan 1 anak. Para tersangka dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Tentu saja apa yang kita laksanakan pengungkapan ini, kami akan terus mengembangkan dan berkoordinasi dengan Barreskrim. Polisi bilang masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Namun yang juga tak kalah penting dari kasus ini adalah pelajaran bahwa kini para penculik terus berinovasi menjalankan modus kejahatan. Para orang tua tak boleh kalah dan harus meningkatkan kepedulian untuk lebih ekstra hati-hati mengawasi anak-anak kita, terutama di ruang-ruang terbuka publik.
Didik anak-anak kita supaya jangan mudah percaya pada orang asing yang tidak dikenal. Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Ada informasi usai jeda, sejumlah siswa di Pandeglang, Banten harus bertaruh nyawa demi bisa bersekolah karena melewati jembatan bambu sebagai satu-satunya akses ke sekolah.